Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Saya doakan semuanya selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Jumpa lagi dengan Ustadz Zainal. Hari ini kita akan membahas tema 2, subtema 2, PP 3 dan 4. Sebelum kita mulai materi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai materinya, tolong disiapkan buku dan alat tulisnya, terutama buku tema 2 dan LK 3B serta alat tulisnya. Jika sudah siap, silakan simak penjelasan video berikut ini. Oke. Teman-teman, kita hari ini masih di subtema 2, yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Tujuan di pembelajaran 3 ini yang pertama adalah kalian nanti akan bisa mengidentifikasi gerak cepat tangan dalam suatu tari dengan benar. Yang kedua, kalian nanti akan bisa menangkap pesan yang terdapat pada dongeng dengan tepat dan benar. Kemudian yang ketiga, setelah mempelajari materi ini, kalian nanti akan bisa memahami konsep sifat pertukaran pada perkalian dengan tepat. Teman-teman semuanya, makhluk hidup itu diciptakan Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia. Tumbuhan, hewan, semuanya diperuntukkan untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salah satunya hewan yang bermanfaat bagi manusia adalah kucing. Kucing itu adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing-kucing. Sebagai tempat bermain, dapat menghilangkan stres, dan bisa menghalau tikus. Salah satunya Ibu Penny itu suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Penny. Sebab itu, Ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Penny sering memperhatikan tingkah laku kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan, mengejar tikus, dan gerakan-gerakan kucing itu sangat lucu dan menggemaskan. Nah, bagaimana sih tingkah laku kucing? Mari kita simak video berikut ini. Nah, gimana teman-teman? Sudah melihat tayangan video tadi? Lucu kan?
kalau kita perhatikan ada beberapa gerakan kucing yang bisa kita tangkap. Nah, teman-teman bisa nggak menirukannya? Oke, saya yakin kalian pasti bisa. Untuk menirukan gerakan kucing, itu kita harus memperhatikan gerakan-gerakannya. Yang pertama, ini tadi ada gerakan kucing yang pertama adalah mencakar-cakar. Bagaimana sih gerakan mencakar-cakar itu? Yang seperti yang ditayangkan di video tadi. Gerakan mencakar-cakar pada kucing itu gerakan tanganmu ke atas dan ke bawah, ke atas ke bawah, secara berulang-ulang dengan posisi jarinya ini menekuk ya teman-teman. Ya, jadi ke atas ke bawah. Ini namanya mencakar-cakar. Ya, seperti yang tadi kalian lihat ya. Kemudian yang kedua, gerakan menangkap tikus. Tadi kucing menangkap tikus. Bagaimana gerakannya? Gerakan tanganmu seperti menerkam, lalu menggenggam dengan erat, jangan sampai lepas. Mencengkram, menerkam, dan menggenggam. Begitu seterusnya. Menerkam, menggenggam, menerkam, menggenggam. Nah, ini gerakan menangkap tikus. Nah, kalau dikombinasikan teman-teman, antara mencakar, kemudian menerkam, menangkap. Coba lakukan dengan cepat. Mencakar-cakar, menerkam, kemudian menangkap. Nah, itu kalau dikombinasikan menjadi gerakan tarian yang bagus, yang menarik, yang indah. Jadi semakin cepat gerakannya, semakin luas gerakannya, maka gerakan tarian kalian akan semakin bagus. Oke teman-teman, nanti bisa dipraktikkan sendiri di rumah bagaimana gerakan mencakar dan menerkam. Jadi bisa nanti dipraktikkan, ditirukan. Mencakar itu adalah gerakannya naik turun sambil jari menekuk, kemudian menangkap tikus itu gerakannya menerkam atau mencengkram, kemudian menangkap dengan erat. Nah, teman-teman, mudah kan? Setelah kalian capek belajar menari, ya mari kita sambil istirahat, mari kita baca buku cerita. Suka buku cerita? Nah, membaca itu bagus untuk perbendaharaan kata, teman-teman. Jadi semakin banyak kalian membaca buku, semakin banyak kalian menambah wawasan kosakata. Nah, kali ini kita akan belajar membaca dongeng Kisah Petani dan Anak Harimau. Untuk membaca dongeng, nah yang perlu diperhatikan yang pertama adalah ekspresi, yang kedua lafal, yang ketiga intonasi, dan yang keempat adalah jeda. Yang perlu kita perhatikan dalam membaca sebuah teks dongeng atau cerita. Mari kita baca dan simak bareng-bareng ceritanya. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal ya. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor harimau yang masih kecil, yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar
keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Kimaulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Kimaulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Kimaulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Kimaulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Nah, bagaimana teman-teman? Seru kalau dibaca dengan intonasi, ekspresi, lafal, jeda yang bagus. Dan orang yang mendengarnya pasti akan tertarik. Nah, teman-teman bicara mengenai dongeng, pasti kalian masih ingat pasti ingat dong mengenai unsur-unsur dalam sebuah cerita atau dongeng. Ya, jadi dongeng atau cerita itu memiliki unsur-unsur, salah satunya adalah pesan. Nah, apa pesan yang disampaikan dalam dongeng tadi? Bisa kalian tebak? Oke, betul sekali. Jadi pesan yang terkandung dalam dongeng tadi adalah setiap kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Oke, jempol untuk kalian semua yang jawab dengan tepat. Nah, setelah kita menyimak dongeng tadi, mari kita pergi ke belakang. Kita lihat Benny yang sedang merawat ayam di kandangnya. Coba perhatikan di gambar tersebut. Ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Coba tolong dibantu Benny untuk memasukkan ke dalam kotak-kotaknya. Yang pertama, ini jika ada 5 kotak, bagaimana cara meletakkan telur yang sejumlah 20 tadi ke dalam 5 kotak dengan jumlah yang sama? Mari kita bantu Benny memasukkan telur ke dalam kotak-kotak tersebut. 1, 2, 3, 4. Kotak pertama berisi 4, teman-teman. Oke, kita lanjutkan jam hitungnya ya. 5, 6, 7, 8. Nah, sudah 8 masuk ke dalam 2 kotak. 9, 10, 11, 12. Nah, sudah ada 12 telur yang masuk dalam 3 kotak. Sekarang masuk kotak keempat. 13, 14, 15, 16. Nah, sudah ada 16 telur pada 4 kotak. Kemudian kotak yang terakhir, kotak kelima, 17, 18, 19, 20. Nah, pas teman-teman ya. Jadi masing-masing kotak ada berapa? 4. Jadi ternyata kalau Benny ingin memasukkan 20 telur ke dalam 5 kotak tadi, ternyata masing-masing kotak terdapat 4 telur yang sama banyak. Ya. Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi 4 butir telur. Terus bagaimana cara menulis lambang bilangannya? Cara menulis lambang bilangannya, yang pertama itu ditulis jumlah kotaknya. Ada berapa teman-teman jumlah kotaknya? Ada 5. Ya, ada 5 kotak. Kemudian yang kedua itu adalah jumlah telur dalam tiap kotak, yaitu ada berapa? 4, betul, 4. Sehingga
Kalau di total 5 kali 4 sama dengan 20. Seperti jumlah telur yang didapatkan Benny tadi. Ada 20. Terus Benny mengumpulkan telur lagi. Terkumpul 2 telur lagi. Tapi kotaknya hanya tersedia 4 teman-teman. Bagaimana ini? Kalau tadi kan 5 kotak, sekarang 4 kotak. Gimana caranya? Ayo kita bantu teman-teman. Coba kita masukkan dulu kotak pertama. Kita isi 1, 2, 3, 4, 5. Kotak pertama ada 5 muatnya ya. Sudah pas 5. Kemudian kotak kedua kita masukkan 6, 7, 8, 9, 10. 10 butir telur masuk ke dalam 2 kotak. Sekarang kita lanjut kotak ketiga. 12, 13, 14, 15. 15 butir telur masuk ke dalam 3 kotak teman-teman. Kemudian terakhir kotak keempat. Tadi berapa tadi terakhir? 15. 15 kita lanjutkan 16, 17, 18, 19, 20. Nah, pinter teman-teman menghitungnya. Jadi total ada 20 persis masuk ke dalam 4 kotak. Nah, kalau kalian lihat gambar tadi, dalam tiap kotak ada berapa telur teman-teman? Ada 5. Jadi telur yang masuk ke dalam 4 kotak tadi, tiap kotak berisi 5 telur. Sehingga kalau dituliskan yang pertama dengan yang kedua sama apa enggak teman-teman? Coba kita cek. Parkal yang pertama itu adalah 5 kali 4. Tadi yang pertama ya teman-teman ya, 5 kali 4. Ada 5 kotak dan masing-masing 4 butir telur. Apakah sama jumlahnya dengan perkalian yang kedua yang barusan kita lakukan? 4, ada 4 kotak, kemudian 5 butir telur yang terisi dalam tiap kotak. Apakah sama jumlahnya? Sama. Berarti teman-teman 5 kali 4 sama dengan 4 kali 5. Jadi walaupun ditukar tempat teman-teman, mau di depan belakang, hasilnya akan tetap sama. Itulah sifat pertukaran atau komutatif. Ini berlaku untuk perkalian. Paham teman-teman? Alhamdulillah. Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pembelajaran 4. Untuk pembelajaran 4 ini teman-teman, materi yang akan kita bahas ini ada 3 ya. Yang pertama, setelah nanti kalian mempelajari ini, kalian akan bisa memerankan salah satu tokoh dengan ekspresi yang tepat. Yang kedua, kalian nanti bisa menyebutkan keragaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di sekolah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila dengan benar. Kemudian yang ketiga teman-teman, setelah mempelajari materi ini, nanti kalian akan bisa menentukan sifat teman sekelas dan memerankannya dengan ekspresi yang tepat. Oke? Masih semangat? Oke, alhamdulillah. Mari kita lanjut materinya. Kali ini kita akan belajar memerankan sebuah dongeng ya. Dongeng kali ini adalah tentang dongeng Anak Gembala dan Serigala. Kali ini dongeng ini akan diperankan oleh Benny dan kawan-kawan. Yaitu yang pertama Benny, kemudian yang kedua Edo, yang ketiga Dayu, kemudian yang keempat Siti. Ya. Jadi Benny, Edo, Siti dan Dayu nanti akan memerankan Anak Gembala dan Serigala. Bagaimana memerankannya? Ekspresinya bagaimana? Mari kita simak berikut ini. Seorang anak gembala selalu mengembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampung. Suatu hari, dia mengembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya,
Apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantu. Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Ada serigala! Serigala! Tolong! Seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Di mana serigalanya? Di mana? Apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang? Kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini. Hanya kamu telah menipu kami semua. Beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak minta tolong. Tolong, tolong, ada serigala. Tolong, serigala memakan domba. Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini. Memang tidak ada serigala. Aku iseng saja berteriak minta tolong. Keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada yang percaya lagi padamu. Pada suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Serigala! Serigala! Tolong! Ada serigala! Tolong! Tolong! Anak gembala itu pasti bermain-main lagi. Dia tidak akan bisa menipu kita lagi. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Nah, bagaimana teman-teman? Ya, itu adalah dongeng yang diperankan oleh Dayu, Benny, Siti, dan Edo. Mengenai dongeng tadi, coba teman-teman, apa pesan yang disampaikan dalam dongeng tadi yang diberikan oleh Benny dan teman-teman tadi? Apa pesannya? Oke, kalau kalian sudah tahu, silakan dijawab sendiri, ditulis sendiri di buku temanya. Nah, teman-teman, salah satu unsur dalam dongeng adalah penokohan, ya. Jadi dongeng tadi diperankan oleh Benny, Dayu, Siti, dan Edo. Mereka adalah salah satu tokoh. Nah, tokoh dan sifat itu istilah lainnya dalam unsur sebuah dongeng adalah penokohan. Nah, tokoh yang pertama adalah tuan anak gembala, yang kedua anak gembala, yang ketiga adalah orang-orang kampung. Bagaimana sifatnya? Tuan anak gembala itu memiliki sifat bijaksana, sabar. Kemudian anak gembalanya itu pembohong, suka iseng atau suka usil, dan penakut. Orang kampung penolong dan pemberani. Jadi mereka berani menolong orang lain yang sedang kesulitan, kesusahan. Nah, seperti yang disampaikan dalam dongeng tadi mengenai sifat dan karakter, semuanya tidak sama. Begitu juga teman-teman dalam kehidupan kita sekarang ini, tidak ada yang sama teman-teman ya. Masing-masing manusia memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda.
Dan masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan. Besar, kecil, tua, muda, semuanya memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Bicara mengenai keragaman ini seperti yang kalian lihat tadi pada dongeng tadi. Jadi di dalam dongeng tadi diceritakan beberapa tokoh dengan sifat yang karakter yang berbeda-beda. Begitu juga di kehidupan kita sekarang, teman-teman, itu memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Baik anak kecil, remaja, dewasa, tua, semuanya memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Dan itu memang anugerah Allah yang harus kita syukuri sebagai sebuah keragaman. Jadi teman-teman, apapun keberadaan, apapun sifat dan karakter orang lain harus kita hormati dan harus kita hargai. Nah, teman-teman, bicara mengenai sifat dan karakter, salah satunya adalah sifat baik. Sifat baik itu seperti rendah hati, jujur, sopan, dermawan, mandiri, supel atau mudah bergaul dengan orang lain, sabar, selalu optimis, dan masih banyak lagi yang lain. Manusia itu merupakan makhluk sosial yang paling kompleks. Seperti yang diketahui kita semuanya, ketika lahir, manusia itu sudah dibekali sifat asal seperti pembentukan janin yang dipengaruhi oleh nutrisi. Sifat dari ayah, dari ibu, dari kakek dan neneknya. Ketika lahir mereka belajar dan menyesuaikan diri sampai akhirnya dewasa. Sehingga teman-teman semuanya, seorang manusia itu memiliki sifat yang beragam dan kompleks yang bisa suatu saat berubah secara tiba-tiba, secara cepat maupun secara lambat sesuai dengan kondisi lingkungannya. Sifat karakter yang kedua adalah sifat yang kurang baik. Yang ini yang harus dihindari ya teman-teman. Yang pertama sombong, yang kedua pembohong, tiga tidak sopan atau tidak ramah, pelit atau kikir, mudah bergantung pada orang lain, pendiam, pemarah, pesimis, dan masih banyak lagi yang lain yang harus kalian hindari. Jadi ini sifat kurang baik ini nggak bagus ya teman-teman, jadi harus kita hindari. Kecenderungan manusia yang memiliki sifat kurang baik itu karena manusia pada dasarnya membutuhkan perhatian dan penghargaan dari orang lain. Kelebihan dan kekurangan pasti ada pada tiap diri manusia. Kesadaran untuk saling menghargai dan menghormati keberagaman sifat individu sangat diperlukan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan sesuai pengamalan Pancasila. Selain itu juga teman-teman, untuk mengurangi sifat kurang baik itu perbanyak dengan berbuat kebaikan. Semakin sering kita berbuat kebaikan, maka semakin berkurang sifat yang kurang baik yang ada pada diri kita. Tapi dengan tetap kita menghargai, menghormati keberadaan orang lain dengan kelebihan dan kekurangan mereka, baik itu sifatnya maupun karakternya. Oke teman-teman. Nah teman-teman, kalian tadi sudah lihat sifat-sifat manusia. Nah, untuk buat latihan nanti coba teman-teman kalian amati sifat teman kalian. Silakan ditulis di buku 01. Untuk latihan saja ya teman-teman. Jadi ini nggak dinilai ya, tapi untuk latihan saja buat kalian. Silakan ditulis di buku 01. Contohnya ini adalah Edo. Edo yang memiliki sifat rajin, kemudian penolong, ramah, lucu. Ini contoh sifat dari Edo. Nanti coba kalian amati teman kalian baik di kelas 1 maupun kelas 2 atau kelas 3 sekarang ini yang mungkin kalian kenal. Jadi bentuk formnya seperti ini, silakan nanti ditulis di buku 01 buat latihan di rumah agar kalian bisa mengetahui, mengenal sifat dan karakter teman kalian. Alhamdulillah teman-teman,
kita tadi sudah belajar banyak baik di PP3 maupun PP4. Untuk sebagai bahan referensi ya teman-teman, untuk bahan refleksi dari materi yang tadi kita sudah bahas di PP3 dan PP4. Yang pertama tadi kita sudah membahas materi tentang bagaimana cara menirukan gerakan hewan ya, sehingga membentuk sebuah gerakan tari, yaitu menirukan gerakan hewan kucing, baik itu mencakar, kemudian menangkap tikus dengan cara menerkam, kemudian menangkapnya dengan erat. Kemudian yang kedua kita sudah belajar bagaimana menangkap pesan dari sebuah dongeng. Jadi untuk menangkap sebuah dongeng itu kita harus baca kalimat terakhir, paragraf terakhir, biasanya disampaikan oleh pengarangnya. Kemudian yang ketiga kita sudah belajar tentang perkalian dengan sistem pertukaran dengan cara mengaplikasikan dalam sebuah kehidupan nyata. Kemudian di PP4 kalian tadi juga sudah belajar mengenai keragaman sifat dan karakter individu. Jadi manusia itu pada dasarnya memiliki sifat baik dan sifat kurang baik. Hanya kebiasaan kita, kecenderungan kita mana yang lebih dominan, apakah lebih banyak yang baik atau kurang baik. Oleh karena itu saran Ustaz, perbanyak kebaikan, perbanyak berbuat baik, maka sifat kurang baik akan semakin lama semakin tertutupi oleh sifat kebaikan. Kemudian materi yang kedua, belajar mengenal sifat dan karakter teman kalian dengan cara latihan tadi. Silakan diamati. Alhamdulillah itu saja teman-teman. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Tetap semangat belajar ya, jangan sampai kendor belajar kita, karena apa, masa depan kalian menunggu kalian di depan. Saya akhiri, kita baca hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.